Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban salat subuh dan kewajiban kita dalam tafakkur fikih. Kita masih membahas tentang fikih halal. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang problematika produk makanan, minuman, obat dan lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kita bahas tentang hal haram dalam perspektif Al-Quran, kemudian dalam perspektif hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dalam perspektif kaidah-kaidah fikih, maka dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas problematika halal haram substansi yang lebih berkaitan dengan produk. Jadi halal haram yang berkaitan dengan substansi atau materi dalam saat ini itu lebih berkaitan dengan produk. Jadi produk yang artinya adalah sesuatu yang diproduksi, yang dibuat menggunakan tenaga manusia maupun menggunakan tenaga mesin. Nah, sekarang produk ini sudah meliputi apa saja, bahkan semua yang berhubungan dengan kita itu sudah rekayasa manusia semua. Jadi di situ termasuk hal yang sulit nanti, bagaimana kita membedakan antara yang halal dengan yang haram. Jadi kalau kita lihat semua yang berkaitan dengan kita, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, obat yang kita gunakan, semuanya itu sudah merupakan rekayasa yang dibuat oleh manusia. Bahkan termasuk nanti berkaitan dengan genetika, sudah ada rekayasa genetika berkaitan dengan biologi. Nah di situ banyak sekali bercampur antara bahan yang halal dengan bahan yang haram. Jadi di situ sulit sekali kita mendeteksi dengan mata telanjang kita. Bahkan produk-produk yang kita lihat kelihatannya itu baik-baik saja, produk makanan misalnya, itu kita tidak memperkirakan bahwa makanan yang kelihatannya, jadi kita menilai sesuatu tidak dari penampakan zahiriahnya. Nah di sini termasuk nanti
ya kesulitan kita di dalam mengenali atau membedakan mana produk yang halal dengan mana produk yang haram. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan produk-produk ini. Jadi kalau kita misalkan ya, kita contohkan ya, produk yang sering kita gunakan misalnya atau yang sering kita konsumsi, roti ya, roti itu kalau kita lihat dari penampilannya sekilas ya halal-halal saja dari penampilannya, tetapi ternyata ya roti itu menggunakan bahan yang sangat banyak sekali. Jadi ini adalah tuntutan ya zaman sekarang. Jadi dengan adanya inovasi produk, inovasi produk, ya, itu menuntut digunakan banyak bahan, yang bahan-bahan ini terkadang menggunakan bahan yang tidak halal. Ya. Jadi termasuk tuntutan produk itu adalah kalau nanti terkait dengan produk makanan misalnya, bagaimana makanannya itu lebih enak rasanya, ya, lebih enak rasanya, itu berkaitan dengan rasa. Nah, nanti digunakanlah namanya rasa. Ya. Rasa ini macam-macam. Kalau kita lihat sekarang, semua rasa ada. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Kita makan singkong, sekarang pengen rasa keju, nah, bisa. Singkong rasa apa? Ayam bakar, barbecue, apalagi bisa. Ya, kita ingin minum es kelapa saja rasanya macam-macam. Jadi rasa, ya apalagi nanti termasuk yang paling sulit diidentifikasi asal usulnya itu adalah rasa itu. Sangat sulit karena sangat kompleks bahannya. Ya, terutama yang rasa-rasa makanan yang ada unsur hewaninya. Kemudian teksturnya, ya, tekstur biar rasanya lebih lembut di mulut, gitu ya. Roti misalnya tadi kita contohkan, biar kalau aslinya ya ada roti itu kadang kalau kita makan itu ada yang keras, gitu ya. Ada yang rasanya lembut, ya, teksturnya. Kemudian warna, ya, warnanya harus menarik. Nah, warna ini banyak sekali nanti digunakan pewarna makanan. Nah, kalau yang pewarna dari alam, dari tumbuhan itu nggak ada masalah. Terkadang digunakan pewarna itu dari hewan, ya, termasuk nanti ya, pewarna merah itu digunakanlah serangga namanya kokineal. Jadi itu serangga yang hidupnya di kaktus, ya. Itu bagaimana hukumnya? Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga penampilannya, ya, penampilan kalau produk itu harus menarik. Jadi karena tuntutan itu maka digunakanlah ya banyak bahan, termasuk obat nanti. Ya, bagaimana untuk peningkatan kualitas obat, khasiat obat. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, maka digunakanlah tadi banyak bahan. Jadi sudah tidak ada yang original. Ya, kalau kita melihat sekarang ini nggak ada yang original. Ya, kalau original jelas ya, daging babi itu
Tapi sekarang sudah nggak ketahuan. Ketika sudah diolah, ya, apalagi babi itu bisa diolah menjadi apa saja. Ada yang termasuk nanti gelatin, ya, termasuk nanti produk-produk yang kita pakai itu, produk pakaian, yang kulitnya dipakai jadi sabuk, jadi sepatu, dompet, terus apa namanya, jaket, apalagi itu banyak sekali. Bulunya misalnya, bulunya bisa dipakai untuk kuas, bahkan rambut itu bisa nanti diolah menjadi bahan makanan, jadikan seperti bubuk. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita contohkan misalnya tadi produk roti itu sebenarnya awalnya ya bahannya itu sederhana, tidak terlalu banyak bahannya. Tapi kalau untuk sekarang, ya itu bahannya banyak sekali. Kalau bahan utamanya roti itu ya terigu, telur, gula, apalagi garam, air, margarin. Tapi nanti bahan-bahan tambahannya banyak. Ya, ada nanti tambahkan namanya emulsifier, terus ditambahkan lagi shortening, ya, tambah lagi namanya ovalet, creamer, dan sebagainya. Ada rum yang digunakan juga, digunakan juga, ya, bahkan untuk tadi ada kita ya roti itu yang nanti di dalamnya diisi abon, di dalamnya diisi sosis, dalamnya diisi apalagi daging, daging ayam atau daging daging sapi. Nah, kalau daging sapi ya halal. Nah, kalau sapi nanti masalahnya adalah cara penyembelihannya benar atau tidak. Daging ayam juga, cara penyembelihannya benar atau tidak. Nah ini kalau kita yang menelusurinya, ya, kalau kita yang mencarinya, itu susah. Ya, bahannya begitu banyak, bagaimana kita menelusuri satu-satu? Yang membuat bukan kita. Ya, jadi kita memproduksi, membuat itu terkadang ya kita tinggal beli. Yang menyediakan orang lain. Ya, kita ingin tadi margarinnya membuat bukan kita. Kalau kita ingin misalnya roti rasa keju, juga bukan kita yang membuat kejunya, tapi orang lain. Jadi saling terkait antara satu produk dengan produk yang lain. Sementara kita ya sebagai produsen, kalau ingin membuat sesuatu itu kita menganggapnya itu sudah halal saja, karena kita terkadang berhusnuzon karena kita mayoritas adalah muslim yang menganggap bahwa semua bahan yang kita gunakan itu sudah halal. Ya. Ini menjadi problem tersendiri bagi kita. Jadi kalau kita telusuri satu produk saja, ya, ditambah lagi nanti gelatin. Ya, dalam roti itu ditambahkan gelatin biar rasanya lebih lembut. Ya. Untuk penguat juga pengental itu digunakanlah gelatin itu. Belum lagi dan tambahkan creamer. Ya. Nah, di dalam pembuatan creamer itu juga dia di dalam pengolahannya diolah dari susu, dan di dalam pengolahan itu menggunakan enzim. Enzim itu ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Ya, kalau dari hewannya hewan halal atau hewan tidak halal. Ya. Kemudian shortening tadi sebagai pelembut. Nah itu juga ada yang berasal dari lemak hewan, ada juga yang dari nabati. Jadi di situ sangat beragam sekali, sangat banyak bahan-bahan yang digunakan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi produk-produk yang kita gunakan sekarang itu
ya sudah by design, jadi sudah menggunakan banyak komposisi, ya, apa saja, ya, termasuk nanti yang kita pakai, pakaian kita, pewarna pakaian kita itu terbuat dari apa, ya, termasuk karpet yang kita pakai, ya, pewarnanya itu menggunakan apa. Jadi biar warnanya itu tidak luntur, ya, pakaian atau apa saja yang kita gunakan, organ misalnya apa, itu biasanya kalau menggunakan warna alami itu lebih cepat pudar. Biar warnanya tidak cepat pudar, maka digunakanlah pelapis yang bisa menggunakan gelatin tadi, bisa, ya. Jadi biar warnanya tidak cepat pudar. Kalau warna alami itu lebih cepat pudar. Jadi biar dia bertahan lama, ya, dia itu digunakan tadi pelapis, bahan pelapis warna, biar dia tidak cepat memudar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau kita ingin, ya, membeli produk yang halal, itu juga halalnya istilahnya sudah halal by design. Jadi kita harus menelusuri. Kalau kita menelusuri itu yang paling susah tadi. Jadi yang paling susah dalam produk halal itu adalah menelusuri asal usul bahan. Itu yang dikenal dengan apa itu Pak? Ya, kalau dalam teori traceability, yaitu kita harus tahu bahan itu mulai dari awal, dari petani. Kalau misalnya tadi, ya, bahan-bahan yang kita gunakan itu dari laut misalnya, atau bahannya dari alami misalnya. Apakah nanti dalam prosesnya sampai kita itu ada nggak kira-kira persinggungan, ya, persinggungan antara bahan tersebut dengan bahan haram? Kalau ada persinggungan, maka di situ produknya, ya, akan menjadi haram, ya, padahal itu hanya bersinggungan saja, tidak tidak menyatu dengan bahannya. Jadi kalau kita contohkan misalnya dulu kasus Ajinomoto misalnya, ya, itu kan haramnya di bagian apa? Yaitu penggunaan bakterinya itu, ya, bakterinya itu. Jadi bakteri itu perlu ditumbuhkan. Media tumbuhnya itu dari apa? Ya. Asalnya dari apa? Media tumbuhnya terkadang yang digunakan adalah darah. Nah, itu lebih cepat untuk media tumbuh bakteri, perkembangan bakteri. Itu lebih sulit lagi, ya, lebih sulit lagi. Nah, ini kalau para ulama nggak mungkin. Kalau para ulama sendiri kalau menetapkan halal haram itu, dia nggak mungkin bisa, karena ulama itu tidak punya ilmunya. Maka nanti yang melakukan pengujian, penelitian itu para saintis. Mereka yang tahu, cara membuatnya, misalnya vaksin juga, ya. Vaksin itu cara membuatnya bagaimana? Mereka tahu, para saintis. Bahannya apa saja? Nah, mereka yang meneliti. Kalau ulama tinggal menetapkan. Kalau memang dari prosesnya itu ada unsur, ya, haram, ya, maka ditetapkanlah haram. Tapi kalau tidak ada unsur, ya, haram, maka ditetapkanlah halal. Di situ sulitnya. Karena kaidah yang dipakai adalah idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka digunakan yang haram. Padahal produknya hanya cuma numpang lewat saja, ya, numpang lewat saja, tidak ikut dalam produk itu, karena terjadi persinggungan tadi, ya, persinggungan dengan yang haram. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai konsumen, jadi kita ada sebagai konsumen, ada sebagai produsen. Kita harus mengetahui betul, ya, sebelum kita mengkonsumsi. Maka dulu dibuat namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu tidak efektif, sehingga masih terus terjadi
terjadi kasus-kasus produk haram itu ya, sampai akhir 2018 yang ramai terakhir apa itu produknya? Biostin ya, Biostin D sama apa itu satu ini ya, ramai. Padahal sertifikasi halal itu sudah dilakukan MUI itu sejak tahun 91 itu. Kalau kasusnya itu tahun dari 98 ya. Tapi kemudian secara resmi dilakukan sertifikasi itu tahun 91 ya, sampai sekarang sudah berapa tahun? 32 ya, 22 tahun ya. Maka kemudian pada tahun 2014 ya, pada zaman pemerintahan SBY akhir pemerintahan SBY itu ditetapkanlah ya, undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan itu baru diterapkan tahun 2019 ya. 2019. Jadi nanti wajib hukumnya semua produk itu ya, kenapa harus sertifikasi halal? Hanya dengan sertifikasi halal saja kita bisa memastikan bahwa produk-produk yang kita pakai itu halal. Karena tadi, jadi kalau tidak ada seperti itu, sulit kita memfilter, screening produk tadi. Kalau kita yang melakukan tidak mungkin, konsumen nggak mungkin bisa melakukan. Nggak mungkin, harus lembaga. Lembaga pun dulu sudah coba oleh itu tidak maksimal, maka harus pemerintah yang turun tangan. Jadi nanti dalam undang-undang itu disebutkan bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kalau sekarang yang dimulai adalah produk makanan sampai nanti 2024 itu makanan dikaitan dengan makanan ya. Nah, obat sekarang sudah mulai ya, sudah mulai ada yang menggunakan label halal. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban kita sebelum mengkonsumsi adalah memastikan ya, bagi umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam, bahwa kita sebelum mengkonsumsi itu harus memastikan bahwa produk yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita konsumsi itu halal. Bagaimana caranya? Ya, tadi kalau produk original ya, bahan-bahan original itu tidak masalah, nggak perlu namanya sertifikasi. Kita beli telur, tidak perlu namanya telur disertifikasi. Kita beli pisang, kalau pisangnya masih pisang original dari pasar tradisional, yang tidak perlu. Yang perlu itu adalah kalau sudah mengalami proses namanya pengolahan. Jadi kuncinya di pengolahan. Dan kalau dalam pengolahan itu dia sudah menggunakan tadi banyak bahan. Pisang goreng saja tidak hanya menggunakan minyaknya, itu juga pembuatannya perlu juga diwaspadai juga, apalagi kadang minyak curah ya, minyak curah itu kadang dia punya minyak bekas, ada juga seperti itu yang didaur ulang, yang terkadang ya di situ sudah tercampur dengan minyak-minyak yang tidak ketahuan asal usul ya. Jadi yang perlu kita waspadai adalah kalau produk itu tidak diketahui asal usulnya, itu jangan kita beli. Harus kita pastikan ya, sebagai konsumen kita lihat kalau dia memang ada label halalnya baru, karena itu sudah dipastikan dia sudah melalui uji ya, secara saintifik, secara ilmiah. Jadi nanti dalam penetapan produk halal itu ada dua pengujian, ada uji ya, dari aspek ilmiahnya tadi, jadi dikaji secara ilmiah, bahannya apa saja, asal usulnya dari apa, prosesnya seperti apa. Nah, itu juga baru setelah itu ditetapkan, dikaji dari perspektif syariahnya. Jadi ada scientific judgment, ada syariah judgment.
dalam sertifikasinya itu. Jadi itu sudah melalui proses yang sangat rumit yang mereka saja yang bisa. Jadi kalau nanti misalnya para auditor itu kan tugasnya para auditor. Para auditor itu termasuk pekerjaan yang sangat berat dan sangat sulit. Sangat berat dan sangat sulit. Tidak sembarang orang bisa. Ya, karena nanti mereka yang tahu, ya misalnya obat. Ya, untuk membuat obat itu ya hanya ahli obat saja yang tahu bahannya apa saja. Ya. Dan kadang pernyataan dari konsumen itu produsen itu terkadang dia menyembunyikan bahan-bahan tertentu. Jadi bisa saja seorang produsen itu dia mengelabui seorang auditor, bisa saja. Tapi auditor harus lebih cerdas daripada produsen. Di situ sulitnya. Padahal dia mengaudit sekian banyak produk, jutaan produk. Ya, maka nanti yang dilibatkan adalah para ahli obat kalau dalam obat. Karena dia tahu ini kalau ditambahkan bahan ini nggak mungkin hasilnya seperti ini. Pasti ada bahan. Nah, dia tahu. Ya, ini pasti ditambahkan ini. Sehingga dia nggak bisa ditipu. Ya, nanti kalau dia buat ini komposisinya bahannya ini. Tapi kalau seorang ahli, ya, seorang expert, ya, seorang ahli, dia ahlinya. Nah, nanti dia tahu ini nggak mungkin kalau dia cuma bahannya ini kok seperti ini, nggak mungkin. Ya, di situ. Jadi tidak hanya pengecekan dokumen saja, ada cek lapangan, laboratorium, ya, termasuk produk-produk makanan tadi ada, ya, dicek melalui laboratorium. Ada nggak unsur haramnya? Nah, yang lebih susah itu adalah tidak terdeteksi unsur haramnya itu, tidak terdeteksi karena hanya bahan perantara saja, tidak menyatu dengan produknya itu. Nah, itu maka perlu ditelusuri, semua bahannya itu perlu ditelusuri. Jadi dalam sertifikasi halal nanti kalau ada bahan yang tidak jelas asal usulnya itu tidak mungkin ditetapkan sebagai produk, harus diketahui. Ini termasuk beratnya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita sebagai konsumen, ya, caranya bagaimana kita lebih ringan tadi, kita pastikan bahwa produk yang kita gunakan itu sudah ada label halal. Nah, kenapa kita harus mengetahui asal usul produk sebelum kita menggunakan? Ini penting bagi kita, apalagi tadi produknya itu sudah sangat kompleks sekali, menggunakan banyak bahan yang kita istilahnya saja terkadang kita tidak tahu. Jadi dalam komposisinya itu terkadang disebut, dan itu kan tidak aturannya. Jadi produk itu harus disebutkan komposisinya, tapi terkadang istilahnya itu kalau kita baca itu ya, produk-produk itu, istilah asing itu terkadang kita nggak ngeh ini bahan apa ini, ya, kita nggak tahu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran mengingatkan kita, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Falyanzuril insan, maka sebaiknya manusia itu memperhatikan ta'amihi, makanannya. Jadi sebelum kita makan harus kita pastikan ini diperoleh dari mana, ya, bahannya apa saja. Jangan sampai nanti kita asal makan. Ya, ini kita harus hati-hati. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yanzuril insanu ila ta'amihi. Ya, nanti dari kalau dalam Al-Qur'an disebutkan asal usulnya, makanannya itu asal usulnya dari mana? Ya, inna sababnal ma'a sabba. Itu sesungguhnya kami telah menurunkan air itu dengan diturunkan oleh Allah dari langit. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Ya. Jadi prosesnya itu proses asal usul. Jadi harus tahu bahwa makanan itu tidak tiba-tiba di hadapan kita saja. Ya.
Itu ada asal usulnya dari air diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian tanahnya itu ya disiram, diolah gitu ya, kemudian disiram air kalau itu sawah, ya, kemudian ditanam biji, baru makanan itu sampai ke hadapan kita. Itu prosesnya. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam surat Abasa. Maka sebaiknya manusia itu memperhatikan makanan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau mau makan, ya, dia harus pastikan ya makanannya itu ya, halal. Pernah suatu saat itu Nabi menemukan satu butir kurma di rumah beliau, di rumahnya sendiri. Ya, karena khawatir tersia-sia, ya, kurma itu beliau makan. Tapi setelah dimakan, beliau gak bisa tidur. Sampai istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa gak bisa tidur?" Saya tuh kepikiran, tadi saya temu satu butir kurma, ya, karena khawatir sia-sia, saya makan. Saya khawatir itu adalah kurma sedekah, karena Nabi tidak boleh makan sedekah. Namun kurma zakat juga tidak boleh. Nabi itu tidak boleh, termasuk keturunan yang nggak boleh makan sedekah. Kalau hadiah boleh. Nanti ya, bedanya apa antara sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah nggak boleh, tapi kalau hadiah itu boleh. Ya. Ya, beliau takut sehingga nggak bisa tidur. Ya, sampai seperti itu. Padahal di rumahnya sendiri. Khawatir itu hak orang lain. Kalau sedekah atau zakat itu kan hak orang lain, bukan hak Nabi. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam asar atau kisah para sahabat, ya, Aisyah menceritakan tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu punya kebiasaan, kalau dia itu makan, dia pasti tanya kepada pembantunya yang menyediakan makanan itu. Ditanya, "Ini makanannya dari mana?" Ya, ditanya. Maksudnya di situ dipastikan apakah makanannya itu halal atau tidak. Sampai suatu ketika itu, karena dia lapar, ya, lupa, dia nggak nanya sama pembantunya, ganti nanya. "Oh ya Abu Bakar, biasanya kamu nanya sama saya, ya, dari mana makanan itu? Kali ini kamu tidak bertanya sama saya." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Dari mana makanan ini?" Kemudian pembantunya mengatakan, "Makanan ini adalah makanan yang aku buat menggunakan hasil, ya, pendapatan saya yang dulu saya peroleh ketika saya menjadi dukun, jadi dukun kahana." Ya, dia mengangkatnya. Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma usinul kahan. Saya itu dulu menjadi dukun pada masa jahiliyah, dan saya itu sebenarnya tidak bisa, nggak bisa dukun itu nggak bisa. Wa ma usinu kahana illa anni khada'tuhu, kecuali hanya saya menipunya. Ini kalau ada hati-hati. Jadi ini modus gitu. Jadi kalau nggak sekarang yang ramai itu tentang apa kemarin itu kan, ya proses pengobatan apa yang sekian juta dan sebagainya itu, ya dari dulu sudah ada. Sebenarnya aku ya, saya nggak pinter-pinter amat gitu. Itu trik hidayah tadi, trik penipuan. Ya. Kemudian, ya, kemudian dia memuntahkan, kan udah dimakan, diapakan, dikorek-korek misalnya, biar muntah kembali makanan. Dan itu kan susah. Kalau makanan udah ditelan, dimuntah, jadi itu dipaksa harus muntah sampai begitu.
Ya, ketika ditanya kenapa seperti itu, karena Rasul sudah bersabda, ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti wa riba fannaru nabi. Ya, siapapun hambanya, orangnya yang dagingnya itu tumbuh dari makanan haram dan riba, maka neraka itu ya tempat yang cocok bagi dia untuk kembali. Ya, jadi fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Ya, memasukkan tangannya ke tenggorokannya dan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Ya, hadis ini diterangkan oleh Al-Bukhari. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana ya Abu Bakar ini sangat berhati-hati, ya sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Sangat takut, benar-benar sangat takut. Ya, kalau kita kira-kira sampai begitu enggak? Ya udahlah gitu. Ya. Padahal itu kan merusak semuanya sebenarnya. Ya. Itu kan kalau dulu udah pernah kita sebutkan itu satu suap aja itu ibadahnya nggak diterima berapa lama? 40 hari. Satu aja beliau nggak mau. Ya, nggak mau. Nah, kemudian ada ya cerita yang lain, yaitu tentang seorang soleh, ya, seorang ahli sufi, ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ya. Dia ingin berangkat ke suatu ketika dia ingin berangkat ke mana itu Palestina. Ya, kemudian dia mampir ke pasar untuk membeli bekal, yaitu kurma. Ya, dia memberi keranjang kurma. Kemudian ya dia di sana bertemu seorang pedagang tua, ya, yang menjual kurma itu. Kemudian ditimbanglah kurma itu, kemudian dikemas, dibungkus. Ya. Nah, kemudian dia melihat sebutir kurma itu tergeletak di bawah wadah timbangan itu. Dia pikirnya itu adalah kurma yang dia timbang tadi jatuh, gitu ya. Kemudian diambil, dimakan. Kemudian ya dia berangkat ke Al-Aqsa, Palestina. Ya, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya dia tiba sampai sana. Ya, setibanya di sana, ya dia memilih tempat ibadahnya di bawah kubah batu. Ya, saat sedang berpikir, tiba-tiba dia mendengar percakapan dua malaikat yang sedang, ya bahasa kita itu rumpi lah ya. Malaikat ada yang rumpi lah. Yang ngobrol sama temannya, ya. Yang diobrolkan siapa? Ya Ibrahim bin Adham itu, yang sedang dari kelelahan dia. Ya. Kemudian dia mendengar malaikat itu bercakap, lihatlah, ini adalah Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah. Doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi sekarang doanya tidak dikabulkan oleh Allah, doanya ditolak. Ya, gara-gara beberapa bulan yang lalu dia makan sebutir kurma yang ditemukan di dekat wadah timbangan pedagang tua di Makkah. Dan dia mendengar itu, ya, karena dia seorang ahli sufi. Seorang ahli sufi itu diberikan pengetahuan yang manusia biasa tidak tahu. Kalau orang menyebutnya wali. Kemudian dia tersadar, ya Ibrahim bin Adham itu, ya, dia terkejut. Nah, ternyata kurma yang dulu diambil itu bukan miliknya. Jadi bukan kurmanya yang dibeli yang terjatuh, bukan. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, setelah mendengar itu, dia segera balik ke Mekah. Dia cari itu yang dulu jualan kurma yang ia bawa itu, tapi dia tidak ketemu orang tua itu. Dia ketemu anak muda yang jualan di tempat itu. Kemudian dia bertanya kepada anak muda itu, ya, tentang pedagang tua yang jualan kurma di tempat yang anak muda itu jualan.
Kemudian anak itu menjawab, saya anaknya, saya ini anaknya. Ya, orang tua saya sudah meninggal dunia. Ya, kemudian bagaimana? Kemudian dia minta diikhlaskan ya, bagi ahli warisnya kan. Kalau sudah meninggal dunia tidak bisa ya, meminta diikhlaskan kepada ahli warisnya. Kemudian anaknya itu mengatakan, kalau kamu meminta diikhlaskan pada ahli warisnya bukan saya saja. Ahli warisnya ada 11. Akhirnya diantara semua itu, semua ahli warisnya 11. Nah, kalau kita gara-gara satu butir kurma, ya seorang ahli ibadah, seorang sufi yang tidak mau doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, akhirnya dia minta temui semua, sudah diikhlaskan hanya gara-gara satu butir kurma. Ya. Kemudian mungkin kita pernah mendengar juga kisah tentang orang yang makan buah makhluk. Sudah pernah Pak Ide? Pernah ya? Nah, kalau kisah yang lainnya, ya, sebagai kehati-hatian kita kalau kita mau makan sesuatu, kita harus pastikan bahwa yang kita makan itu betul-betul halal. Ya. Kisah lain adalah kisah tentang orang tuanya Abdullah ibnu Mubarak, yang disebut namanya Mubarak. Mubarak itu seorang budak, ya, budak dari Nuh bin Maryam. Ya, Nuh bin Maryam itu seorang kepala negara, seorang penguasa, dan sekaligus seorang hakim. Kalau dulu kan gitu, jaksa agung. Ya. Nah, dia itu punya banyak budak. Nah, kemudian dia memerdekakan salah seorang budak yang namanya Al-Mubarak. Kemudian dia ditugaskan ya untuk menjaga kebun anggurnya, ya, menjaga kebun anggur. Ya, dikerjakan di sana untuk menanamnya, merawatnya. Ya. Nah, kira-kira kalau kita ditugaskan untuk merawat begitu kebun, kira-kira kalau untuk pohonnya berbuah kita merasakan dulu apa tuan rumah atau pemiliknya yang merasakan dulu, Pak? Kita ngicipin dulu. Ini yang dipikir oleh pemiliknya. Sampai suatu ketika, ya, pemilik kebun ini, yang tadi seorang penguasa lagi santai di kebunnya, ingin menikmati buah anggurnya. Ya. Kemudian dia menyuruh tadi, ya, Al-Mubarak, disuruh mengambilkan, tolong ambilkan saya anggur yang manis. Diambilkan anggur manis. Kemudian dimakan. Begitu dimakan rasanya asam. Tolong ambilkan lagi, yang ini rasanya masam. Diambilkan lagi. Rasanya masam. Kalau masih asam, coba yang lain. Suruh begitu. Sampai 3 kali. Masih rasanya masam. Sampai kemudian, kenapa kamu ambilkan saya buah yang masam? Yang mengatakan, wahai Tuhan, saya tidak tahu mana yang manis, mana yang masam. Mengapa kamu tidak tahu padahal kamu sudah merawat kebun ini sudah sekian lama? Apa kata dia? Tuhan kan menyuruh saya untuk menjaga dan merawatnya, bukan untuk memakannya. Kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang di sekitar situ, ya, tentang itu, jangan-jangan dia bohong gitu kan? Masa udah sekian lama jaga kebun anggur dan rasanya? Ditanya kepada penduduk sekitarnya yang ada di situ, tanya, iya betul, dia nggak pernah mencicipi, walaupun itu satu butir. Ya. Nah, kemudian dia bertanya kepada Ibu Mubarak, kepada Mubaraknya, ya, tentang, karena dia punya anak perempuan, penguasanya punya anak perempuan. Ya. Kemudian dia diajak diskusi, ya, diuji. Ya, masih zaman begini masih ada orang yang begitu.
yang tidak tergoda dengan tadi buah anggur yang dia rawat sendiri. Ya, kemudian dia bertanya, wahai Mubarak, ya, dia bertanya, saya ingin menjodohkan putriku. Kalau menurut kamu, jodohnya yang paling cocok ke siapa? Ya, dari keturunan mana? Faqala Mubarak, innal yahud yuzawwijuna 'alal mal. Dia mengatakan, orang Yahudi itu kalau dia menikah itu karena hartanya. Ada Pak yang menikah karena harta? Orang Yahudi itu kalau menikah karena hartanya. Wan Nasara yuzawwijuna 'alal jamal. Kalau orang Nasrani itu menikahi karena cantiknya. Wal mu'minin yuzawwijuna 'ala taqwa wad din. Fanzur min ayyin nasi anta. Kalau orang beriman itu menikahi karena takwa dan agamanya. Fanzur, maka kamu lihat, kamu pertimbangkanlah min ayyin nasi anta. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia memilih memilih Mubarak tadi, yang bekas seorang budak menjadi menantunya. Ya, karena amanahnya dia menjaga kurma dan anggur sekian tahun, dia nggak merasakan. Dia lebih memilih itu. Padahal dia anak seorang penguasa. Akhirnya lahirlah ulama besar namanya Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak, ya, seorang ulama hadis terkenal. Ini bukan cerita istilahnya dongeng, ini cerita betul. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pentingnya kita tadi, ya, sebelum kita membeli sesuatu harus kita pertimbangkan dulu halal haramnya, karena ini penting. Nah, ketika kita berlaku sebagai produsen, ya, sebagai produsen, kita juga harus jangan hanya mempertimbangkan istilahnya keuntungan, ya. Jadi orang yang membuat produk atau yang memproduksi produk itu termasuk bisa jadi jalan dia menuju kepada, ya, surga. Bisa juga sebaliknya. Ya, dulu dalam Rasulullah SAW itu termasuk nanti petani, termasuk orang yang membuat makanan. Jadi ada salah seorang sahabat itu yang suka membuat makanan untuk orang, termasuk roti. Ya, kemudian katakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya tangan ini tidak akan pernah, ya, tersentuh oleh panasnya api neraka. Kenapa? Ya, jadi ketika kita membuat makanan, kita membuat roti, itu termasuk amal terbaik, karena kita menyediakan makanan untuk orang lain. Ya. Tapi kalau yang kita produksi itu misalnya haram, nah itu juga hasilnya tidak akan halal. Jadi itu bisa menjadi ladang jihad kita, ya. Jadi lahan amal kita untuk memperbanyak kebaikan. Kita dari membuat makanan, betul itu makanan yang kita jual, karena itu termasuk kerja yang halal, produk yang halal, dan memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga ketika dimakan oleh orang lain itu orang lain juga merasakan kehalalannya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya seorang produsen yang jujur juga. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menjadi produsen itu tidak mudah. Tadi tanggung jawabnya produsen juga. Ya, dia menggunakan bahan itu dia harus tahu asal usulnya. Ya, ada yang mungkin yang punya usaha apa, ya, produk apa, yang itu harus benar-benar dipastikan. Ya, bahan-bahannya itu memang dijamin kehalalannya, karena nanti dalam produksi itu tidak hanya bahannya saja, termasuk nanti yang harus dipastikan kehalalannya itu adalah bahan yang pertama. Yang kedua adalah alat yang digunakan harus halal, jangan sampai nanti
menggunakan sering ya. Kita contohkan produk roti saja. Ya, roti itu terkadang untuk memoles apa itu Pak? Selai atau apa itu, dia kadang menggunakan kuas, ya, kuas. Kadang kuasnya itu bukan apa itu, grapefruit ya, yang untuk khusus untuk makanan. Kadang menggunakan kuas bangunan, ya, itu untuk bangunan aja sebenarnya nggak boleh. Kuas bahannya bulu, itu kan bahaya, nggak boleh. Ya, 80-90% itu kuas kebanyakan berasal dari yang kuas bulu ya. Kuas bulu itu berasal dari bulu babi. Kalau bulu itu jadi banyak yang tidak dari babi itu hanya sedikit. Ya, itu pastikan bahannya harus kalau bahan polister boleh, ya, plastik boleh. Ada yang khusus untuk makanan pun ada yang khusus ada. Ya, itu harus dipastikan. Ya, bahan, kemudian tadi peralatan, fasilitas produksi, kemudian cara pengolahannya, kemudian cara penyimpanannya. Jangan sampai nanti ya kalau yang terkadang itu dijumpai penyimpanan produk atau bahan itu bercampur dengan ya yang tidak halal. Ya, termasuk nanti pengemasan, ya termasuk kalau kita obat itu kan ada nanti obat itu berupa kapsul ya. Kapsulnya itu kan harus dipastikan itu halal atau tidak. Ya, kemudian distribusinya, alat angkutannya itu ya, itu digunakan untuk mengangkut yang tidak halal atau tidak, itu penting juga ya. Terus penjualannya, penyajiannya dan sebagainya. Jadi tidak hanya bahan saja ya. Semua yang terkait dengan produk itu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau disampaikan. Ya, cukup ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah nanti dan kesempatan kita lanjutkan kaitan dengan produk-produk ini. Mungkin masih banyak yang perlu kita kaji. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.